Sifat-sifat koligatif, bagian-bagian dari sifat koligatif. Dalam sifat koligatif ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu penurunan titik uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan larutan osmotik. Pembahasan yang pertama yaitu penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap adalah penurunan tekanan uap suatu zat pelarut murni akibat adanya pelarut zat terlarut yang mempengaruhi laju penguapan zat pelarut murni tersebut. Adapun tujuan dan pembahasannya, tujuannya yaitu penurunan tekanan uap merupakan konsep penting dalam termodinamika karena dapat digunakan untuk menghitung titik didih suatu zat dan kelarutannya. Peranannya yaitu pengeringan dan pembentukan garam pada lautan mati, pembuangan kolam renang apung, mendapatkan dezena murni. Berikut adalah rumus beserta keterangannya. Nah, pembahasan kedua yaitu kenaikan titik didih. Pengertian dari kenaikan titik didih. Titik didih adalah suhu di mana tekanan uap suatu cairan sama dengan tekanan udara luar. Kenaikan titik didih menggambarkan fenomena bahwa titik didih dari cairan akan lebih tinggi ketika senyawa lain ditambahkan, yang berarti bahwa larutan akan memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada pelarut murninya. Tujuan dan peranannya. Tujuannya yaitu secara sederhana, kenaikan titik didih dapat digunakan untuk menentukan massa molar zat terlarut dengan adanya variabel mol pada rumusnya. Peranannya yaitu memasak menggunakan garam. Hal ini dikarenakan garam yang ditambahkan ke dalam air akan terdisosiasi menjadi ion natrium dan klorida. Semakin banyak garam yang ditambahkan, maka osmosis tinggi. Kenaikan rumus dari kenaikan titik didih. Nah, yang ketiga yaitu penurunan titik beku. Penurunan titik beku adalah penurunan titik pelarut akibat penambahan zat terlarut yang tidak mudah menguap. Contohnya termasuk menambahkan garam dalam air, alkohol di dalam air, atau pencampuran dua padatan seperti pengotoran dan menjadi obat bubuk halus. Rumus dari pembahasan 3 yaitu penurunan titik beku. Peranannya yaitu membuat zat anti beku pada radiator mobil, penambahan anti beku pada minyak kelapa. Nah, tujuannya yaitu proses penurunan titik beku agar adonan es putar bisa membeku. Proses pembuatan es putar ini sebenarnya sama dengan proses penurunan titik beku. Pembahasan yang keempat yaitu tekanan osmosis larutan. Tekanan osmosis adalah peristiwa mengalirnya molekul pelarut dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi permeabel. Tekanan osmosis adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya osmotik tersebut. Tujuan dan peranan. Tekanan osmotik secara sederhana dapat dijelaskan sebagai tekanan minimum pada larutan untuk mencegah aliran molekul pelarut melalui membran semi permeabel. Peranannya yaitu tekanan osmotik dapat ditemui pada peristiwa naiknya air tanah melalui akar ke seluruh bagian tanaman, penggunaan garam untuk membunuh lidah, dan sebagainya. Berikut adalah rumus dari tekanan osmotik. Kesimpulannya yaitu sifat koligatif larutan adalah suatu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Jadi semakin banyak zat terlarut, maka sifat koligatifnya akan semakin besar.